Oke, kalau kita belajar dari Ulangan pasal 6, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menginginkan kita itu mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Jadi semua yang kau harus lakukan harus untuk mengasihi Tuhan. Kalau segenap kekuatan, berarti tidak ada kekuatan satupun itu untuk yang lain. Kalau Ika memberi semua uangnya kepada Dir, apakah ada sisa yang lain? Tidak ada. Makanya Tuhan ngajarin kita, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Semua hatimu harus kamu kasihi Tuhan. Nah, pemahaman ini yang kadang-kadang sulit kita sebagai manusia yang berdosa. Tetapi itulah keinginan Tuhan. Dan segenap kekuatanmu. Malahan kata Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia, dia ngajarin kepada orang-orang muridnya, inilah inti dari semua hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, akal budi. Jadi kalau Gio belajar hari ini karena mengasihi Tuhan. Gio belajar Alkitab, baca Alkitab karena untuk mau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan ngajarin kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu motivasinya. Supaya lebih mengenal Tuhan. Makanya akal budi, pikiran, hati, kekuatan kita itu untuk mengasihi Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin, kata Mbak Yani. Dan itulah proses yang harus kita lalui. Nah, dengan kita tahu standarnya Tuhan, berarti Tuhan itu menginginkan kita semua itu mengasihi Dia dengan segenap hati. Hatimu itu tidak boleh terbagi. Dijelaskan ayat-ayat berikutnya, karena Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang cemburu. Dalam hukum Taurat ngomong, Dia akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi kita harus mengasihi Tuhan itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh akal budi, dengan sepenuh kekuatan kita. Kalau yang sudah nonton video Pak kemarin itu, ada 4 karakter seorang murid Yesus. Yang pertama, dia harus memiliki kerendahan hati. Tuhan ngomong, kalau kamu ingin jadi yang terbesar, kamu harus jadi yang terkecil. Jangan kamu menganggap dirimu paling besar. Yang kedua, harus mengalihkan, bukan mengalihkan. Bahasanya kemarin itu adalah melepaskan semua yang kamu miliki. Kalau kamu masih memiliki sesuatu, itu punyamu, maka kamu tidak layak hidup. Menyangkal diri dan pikul salib. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita itu mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Tapi jangan lupa juga, kata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tuh maunya kita itu mencari Dia dulu. Jangan sampai Tuhan itu menjadi second opinion, jadi pilihan kedua. Tidak benar ini. Nah, tapi manusia berdosa seperti kita ini, seringkali kita jatuh dalam hal itu. Kita ingin berupaya sendiri semaksimal mungkin. Sudahlah, sisanya yang terakhir kalau wes tidak bisa, serahkan sama Tuhan. Tuhan tidak suka. Yang Tuhan mau adalah semua hidupmu itu kamu serahkan sama Dia. Tidak ada setengah. Tidak ada kalau sudah tidak bisa baru pilihan kedua sama Tuhan. Tidak ada. Makanya sering manusia itu hancur karena dia ingin berupaya sendiri, melakukan sendiri, berupaya sendiri. Lalu dia ngomong, saya tuh
malu sama Tuhan. Saya mau datang minta-minta terus sama Tuhan. Bukan begitu. Itu bukan malu, ingin menyombongkan diri biar dia lihat kuat, Pak. Sebetulnya kita tidak mau. Tuhan kepengen semua hidup kita itu serahkan sama Tuhan. Inilah yang dimaksud dia bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap. Jadi hati kita itu kepada Tuhan sepenuhnya. Makanya digambarkan dengan perkawinan. Yesus itu adalah mempelai. Kenapa? Seorang mempelai, nantilah kamu sudah pernah pacaran belum nih? Hah? Dia sudah pernah belum? Sudah, Dir sudah. Ika belum pernah? Belum. Yakin. Nah, nanti kalau kamu pacaran, kalau kamu dihianati, pacarmu itu punya gebetan lain, kamu akan merasakan maksud dari pada Tuhan. Karena Tuhanmu itu adalah Allah yang cemburu. Demikian juga, kalian ingat ya, nanti ya, kalau kamu dihianati, itulah yang Tuhan juga rasakan ketika kamu mengkhianati Tuhan. Nah, maksudnya ya, kalau kamu punya pasangan dan pasanganmu itu mengkhianati kamu atau bercabang hati, dia pacaran sama si A, dia pacaran juga sama kamu akan sakit hati. Nah, itulah sakit hatinya Tuhan. Makanya Tuhan ngomong, Tuhan itu Allah adalah Allah yang cemburu. Jadi begitulah hati Tuhan. Karena kita ini adalah gambar rupa Allah. Makanya Tuhan kepengen semuanya kita itu untuk Tuhan. Hati kita, pikiran kita, kekuatan kita untuk Tuhan. Berarti pikiran kita enggak untuk keluarga. Enggak. Enggak untuk orang tua kita. Enggak. Salah kamu. Kalau kamu fokus hidupmu adalah hatimu, pikiranmu, kasihmu kepada orang tuamu, tunggu aja, waktumu akan kecewa. Kamu akan kecewa. Kenapa? Orang tuamu itu manusia. Salah, itu ciptaan Tuhan. Harusnya kamu mengasihi penciptanya dulu, baru kamu mengasihi ciptaannya. Bagaimana mungkin kamu mengasihi ciptaan, tapi kamu tidak mau mengasihi penciptanya? Paham maksudnya? Nah, ini kebenaran yang perlu kalian tahu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Lalu firman Tuhan tadi ngajarin kita bahwa ajarkan kepada anak-anakmu prinsip kebenaran ini. Hukum Taurat juga tentang mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Ajarkan. Kita melihat di situ, haruslah engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Tanganmu, ayat ke-8. Pada tanganmu. Maksudnya apa? Pada dahimu. Maksudnya apa? Jadi tulisan mengasihi Tuhan ditulis di kertas lalu diikat di tangan, lalu ditempel di dahi pakai apa? Pakai tato. Gitu, mengasihi Tuhan gitu. Apa maksudnya? Hah? Jadi tempel di dahi itu gitu maksudnya? Oke. Di tangan? Ini simbolis. Jadi firman Tuhan itu ada yang memang hurufiah sesuai dengan huruf, ada yang simbolis. Jadi kayak Daud itu dia seperti gunung-gunung melompat, bersukaria, gunung-gunung melompat. Apa gunung-gunung melompat? Itu simbolis atau hurufiah? Simbolis. Sama dengan ini. Ikatlah pada tanganmu. Apa artinya? Ketika engkau melakukan pekerjaan Tuhan, ketika engkau bekerja, biarlah dasarnya harus kepada firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, maksudnya, karena tangan itu simbol dari kekuatan pekerjaanmu itu loh. Kamu bekerja itu loh untuk Tuhan. Itu maksudnya. Di dahi apa? Pengetahuanmu itu harus untuk mengasihi Tuhan. Percuma Gio pintar tapi tujuannya bukan untuk mengasihi Tuhan, untuknya diri sendiri agar dipuji orang. Percuma. Ya,
Jadi Tuhan ingin semuanya terintegrasi, mulai dari hati, pikiran, dan kekuatan itu untuk mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita bekerja, konsep kalian harus karena saya mengasihi Tuhan. Saya ingin bekerja untuk Tuhan. Makanya firman Tuhan dalam ayat berikutnya yang kita akan baca dalam perjanjian baru, bekerjalah seperti untuk Tuhan, jangan seperti untuk manusia. Karena kalau untuk manusia kamu akan kecewa. Kalau kalian bekerja sekarang itu untuk opari, tunggu waktunya saja, kamu akan kecewa. Opa kepengen kebenaran firman ini harus kalian tahu. Kalau Dir bekerja, Gio bekerja, Ika bekerja, biarlah dia bekerja untuk Tuhan, karena mengasihi Tuhan, karena ingin menggenapi rencana Tuhan. Bagaimana loh cara kita menggenapi firman Tuhan? Sikap, karakter, kehidupan kita bagaimana menggenapi firman Tuhan. Nah ini tidak mudah. Tidak mudah. Tidak semudah ngomong. Ngomong sih enak, tapi prakteknya wah tidak mudah. Makanya kita harus betul-betul bersandar kepada Tuhan. Ya, ini kebenaran. Setelah kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan, 10 hukum Taurat, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang apa yang menjadi diikat di tangan, apa yang di dahi dimaksudkan. Sekarang bagaimana kita melakukan yang benar? Gimana sih kita hidup yang benar? Mana yang benar? Kalau kita punya uang, kita serahkan semuanya kepada orang miskin, atau bagaimana? Kamu punya uang 100 juta, apa yang kamu mau lakukan dengan uang itu? Coba Ika, kamu tiba-tiba dikasih orang uang 100 juta, apa yang kamu mau lakukan dengan uang itu? Firman Tuhan ngomong, berilah. Apa yang kamu mau lakukan? Ini apa ngajarin kalian? Ini kebenaran yang esensial, yang Opa pertanyakan terus dari dulu. Loh Tuhan, apakah hidup saya itu melakukan yang baik menurut standar yang ada di dalam dunia? Kan banyak standar baik. Kamu bantu orang, kamu kasih uang orang, beginilah, begitulah. Ya kan, nyokolahin orang. Jadi kamu harus lakukan apa? Coba kalau kamu ada 100 juta. Ya, tentunya aku untuk beli apa kayak gitu. Yo, beli apa kek? Makanya langkah kamu tuh apa? Tiba-tiba kamu tuh dikasih duit 100 juta. Gak tahu mau ngapain dengan uang itu. Bingung ya? Iya. Mau dihamburkan aja? Ya, seperti itu. Hah? Kalau ke Gio? Hah? Buat usaha. Kalau Dir? Kamu dapat duit 100 juta loh. Nanti kalau kamu dapat duit, mungkin tidak langsung 100 juta, dikasih Tuhan 1 juta, 10 juta, 15 juta. Kalau kamu pegang duit segitu, kamu mau apa? Dan caranya bagaimana? Ayo, kalau kamu. Kebutuhan. Apa kebutuhanmu? HP. Gitu. Kasih orang. Berbuat baik gitu ya. Sampai habis duitnya nanti. Nah, konsepnya tidak salah. Tidak salah konsep kalian. Tetapi kalau prosesnya tidak kalian lewati dengan benar, itu jadi salah. Kasih uang orang miskin baik nggak? Baik. Tapi belum tentu benar. Ulangi sekali lagi. Kasih orang uang baik nggak? Baik. Secara manusia baik, tapi belum tentu benar di hadapan. Loh kenapa begitu apa? Iya, karena ketika kamu ada duit di dalam diri, ada masuk Tuhan.
ketika kamu, nih kalian dengar ya, nanti kalau kamu punya duit banyak, kamu bingung duitmu itu kamu mau gunakan. Nyoba ngajarin kalian, kamu harus berdoa sama Tuhan. Ini Tuhan, uang ini buat apa? Karena kalau kamu menghamburkan uang itu, memberi orang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti kehendak siapa? Diri sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya, meskipun itu baik. Makanya kita jangan sampai salah dalam hidup. Karena kalau kamu punya uang, itu uang dari Tuhan. Dan uang itu materi, benda mati loh. Benda mati itu mamon loh. Jangan sampai kamu itu mengabdi kepada mamon. Kamu harus mengabdi kepada Tuhan. Pengabdianmu itu kepada Tuhan, bukan kepada mamon. Kalau kamu berpikir bagaimana, uang ini bisa saya lipat gandakan, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kamu mengabdi kepada dia. Kamu harus mengabdi kepada Tuhan. Tuhan pemilik hidup. Makanya kamu tanya, berdoa kepada Tuhan. Ini uang, apalagi kalau uang bukan kebutuhan kita ya. Ya kalau buat bayar kuliah, buat itu enggak perlu tanya Tuhan deh. Pasti itu buat uang kuliah. Ini misalkan yang seperti Opa bilang tadi, dapat uang 100 juta. Bingung kamu mau ngapain apa? Kamu harus tanya Tuhan. Disitulah bukti kamu mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada mamon. Nah maksudnya ya, kalau kamu dapat duit, situlah kamu bingung. Kalau kamu orang yang mengabdi kepada Tuhan, kamu datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau apakan ini. Tuhan mau apakan ini, saya siap melakukan. Itulah pengabdian kita kepada Tuhan. Betul? Tapi kalau kepada mamon, kamu ya sesukamu aja, nggak ada larangan. Kamu mau ke Bali mau kemana nggak ada larangan. Buat mamon kok hidupmu. Tapi kalau kamu mengabdi kepada Tuhan, kamu harus tanya Tuhanmu dulu ini, mau saya apakan duit ini. Itu kalau ada duitnya. Enak ya kalau ngomong ada duit ya. Tapi kalau nggak ada duit, gimana? Yang benar gimana? Gio nggak ada duit, coba gimana? Yang benar gimana? Ya? Berdoa juga nggak dikasih duit. Ya? Oh, bukan kita menda duit. Berdoa lagi. Mau dikasih atau enggak ya? Ya. Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan kita. Yang namanya Tuhan itu bertanggung jawab terhadap hambanya. Ingat prinsip ini. Kamu tuh menjadi hambanya Tuhan. Tuhan itu bertanggung jawab dengan hambanya. Jadi kalau hambanya itu perlu kata perlu yang membuatkan. Lo cukupkan enggak? Hah? Tapi kalau enggak perlu, enggak usah lah. Ya kan? Gio misalkan Tuhan melihat, Gio ini perlu mobil Mercedes Benz enggak sekarang ya? Walaupun dia berdoa 100.000, 20.000 kali, dikasih Tuhan enggak? Hah? Dikasih Tuhan enggak kira-kira menurutmu? Enggak perlu. Elo nangis-nangis, papa belikan Elo motor. Merengek-rengek pun dia, berguling-guling pun, opa enggak akan belikan. Kenapa? Opa yang lebih tahu apa yang dia butuhkan. Apa maksudnya? Demikian juga Tuhan. Kita ini hamba loh. Tuhan tuh tahu kebutuhan seorang hamba. Paham maksudnya di sini? Kalau enggak penting bagi Tuhan, ngapain saya siapkan buat Gio? Enggak ada gunanya.
Toh kalau dia pakai Mercedes Benz nanti itu jadi batu sandungan misalkan. Tapi keinginan dia, wah harus ini supaya saya dapat pacar yang lebih cantik misalkan. Jadi kita harus punya paradigma, cara berpikir bahwa Tuhan itu pemilik semua. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita. Malahan Tuhan ngajarin begitu. Lihat tuh loh, burung di udara tuh loh. Ada yang jatuh, dijual. Berapa dinar. Tapi Tuhan kasih tahu kepada kita bahwa tidak ada satupun burung yang jatuh kalau tidak sekehendak Tuhan. Malahan rambut di kepalamu. Kamu tahu enggak hitungannya ikan? Enggak tahu. Tuhan tahu itu. Artinya apa? Dia adalah Tuhan yang besar. Malahan, Opa kasih tahu, Tuhan tahu enggak kamu berbuat dosa? Tuhan tahu enggak pikiran Gio hari ini? Tuhan tahu enggak apa yang terjadi dengan hidup Dir 1 tahun ke depan? Tuhan tahu enggak Dir berbuat dosa? 10 tahun nanti Tuhan tahu enggak? Dan Tuhan berkorban buat di atas kayu salib. Jadi semua hukuman atas dosamu itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu engkau harus menjadi hamba Yesus. Bukan karena kamu layak, tapi karena kasih Tuhan kepada kita. Dan prinsip sebuah kasih karunia itu mengalir. Kalau Opa mengasihi Dir, ini uang buat kamu 10 juta. Kamu harus tanya Tuhan, ini uang mau saya apakan lagi Tuhan? Kalau itu bukan keperluanmu loh. Karena kasih karunia itu mengalir. Ingat dengan orang yang diampuni oleh raja karena dia berhutang banyak, kemudian dilepaskan dari penjara, kemudian dia ketemu dengan temannya yang berhutang sedikit kepada dia, dia cekek temannya, bayar hutangmu. Lalu dikasih tahu kepada raja itu bahwa dia, orang yang berhutang sedikit sama dia, malah dia cekek, padahal dia punya banyak hutang sama raja ampun. Kalau gitu kata raja, panggil dia, masukkan dia ke dalam penjara. Apa artinya? Kalau Opa sudah dikasihi oleh Tuhan, diampuni dosa Opa oleh Tuhan, masa Opa tidak bisa mengampuni kalian? Masa Opa tidak bisa mengampuni orang lain? Kasih karunia Yesus itu lebih besar daripada dosa kita. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada persoalan kita. Kalau Ika berpikir bahwa masalah si Ika lebih besar daripada kasih karunia Tuhan, itu. Makanya orang yang selalu mengeluh karena dia berpikir bahwa kasih karunia Tuhan itu kalah besarnya dengan persoalan dia. Keliru. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar buat kita. Makanya dosa kita itu, dosa kesalahan terbesar kita itu diampuni Tuhan. Bukan hanya untuk yang sebelumnya, sekarang dan untuk selama-lamanya sudah diampuni oleh Tuhan. Ketika murid Tuhan bertanya, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali kah Tuhan? Apa jawab Yesus? 7 kali 77. Berapa tuh? Banyak sekali. Malahan mungkin maksud Tuhan, karena 7 itu angka sempurna. Kamu harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kamu. Kenapa? Karena kamu tuh sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Mulai dari awal hidupmu sampai matinya kamu nanti itu loh, sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Jadi kebenaran ini yang perlu kita ajarkan. Yesus Kristus adalah sebagai Tuhan kita, memberi contoh dan teladan buat kita. Ya, ini perlu perenungan, perlu baca Alkitab. Betul enggak yang dikatakan Opa Ari itu? Tuhan Yesus ngomong 7 kali 77 kali.
Baca Alkitab. Artinya apa? Kalau orang berbuat salah kepada Gio, dia minta maaf sama Gio, dimaafin enggak? Hah? Mana yang lebih sakit? Minta maaf atau yang memaafkan? Memaafkan lebih sakit. Oke, memaafkan lebih sakit. Kamu posisimu dimaafkan atau memaafkan? Memaafkan. Sekarang kamu berbuat dosa, siapa yang memaafkan kamu? Mana lebih besar dosamu kepada Tuhan dibandingkan orang yang lain? Hah? Dosa sendiri lebih besar. Makanya itulah yang harus menjadi alasan kita untuk bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan itu sudah mengampuni saya. Karena kalau kamu mengampuni orang, ini Pak ajarin triknya ya, mengampuni orang ya. Kamu jangan lihat dia. Kalau kamu lihat dia, kamu hatimu akan bergelora. Serius ya. Ika misalkan nampar si Jir. Gimana? Kamu mau mengampuni dia? Belum ditampar sih enak mau mengampuni. Tapi cara kamu mengampuni dia gimana? Kamu tidak boleh lihat dia. Kamu harus lihat Tuhan yang mau kita mengampuni dia. Caranya itu harus ke atas, baru ke bawah. Karena Tuhan kepengen saya mengampuni dia, makanya saya mengampuni dia. Karena kalau kamu lihat dia, maksudnya itu bukan lihat rupiah, lihat begini. Cara pandang kita lah itu. Why? Kenapa saya harus mengampuni orang lain? Karena Tuhan sudah mengampuni saya. Maksudnya ya, cara kacamata rohani kita itu loh. Kalau Gio berbuat salah sama Ika dan itu menyakitkan sekali, cara untuk bisa mengampuni Gio gimana? Kamu harus lihat Tuhan yang sudah mengampuni kamu, baru kamu bisa mengampuni. Bohong, aku mengampuni. Kalau kamu melihat Gio, nggak bisa. Apa sudah praktekkan ini? Nggak bisa. Betul, serius nggak bisa. Setiap melihat mukanya, sakit hati. Kayak sakit hati itu terulang lagi. Ngerti rasanya? Kamu pernah disakiti orang itu, dan orang itu tidak berasa menyakiti, kamu kelihat dia lagi, kamu akan tersakiti. Tapi bagaimana kamu melihat dia? Oh, saya harus mengampuni dia. Kenapa? Why-nya itu penting. Karena Tuhan sudah mengampuni saya. Kasih Tuhan itu lebih besar buat saya. Itulah yang memampukan saya untuk bisa mengampuni dia. Karena kalau tidak ada kasih Tuhan buat kamu, tidak mungkin kamu bisa mengampuni. Oleh sebab itu mintalah belas kasihan daripada Tuhan agar kamu bisa mengampuni orang lain. Kamu bagaimana bisa memberi orang? Kamu aja tidak diberi. Apa maksudnya? Dan Tuhan itu tidak pernah memberikan kepada kita sesuatu yang di luar dari kemampuannya. Tuhan akan memberikan kepada kita, tapi Dia ingin semuanya mengalir, bukan stuck. Dia ingin semuanya mengalir. Kalau engkau diampuni Tuhan, kalau kamu belum pernah merasakan pengampunan dari Tuhan, tidak mungkin kamu bisa mengampuni orang lain. Tapi kalau kamu sekarang merasakan pengampunan dari Tuhan, kasih Tuhan, kamu akan dididik oleh Tuhan untuk bisa mengasihi orang lain. Prosesnya bagaimana? Mungkin setiap hari dengan temanmu, dengan apa? Ya itu. Karena itulah isi hati Tuhan kepada kita. Dan ini harus kita ajarkan terus menerus kepada generasi di bawah kita. Terus menerus ajarkan kepada anak rohani kita. Terus menerus ajarkan kepada anak jasmani kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal, pikiran semuanya. Tidak boleh separuh-separuh. Melakukan hukum Taurat dalam kehidupan kita. Ini standar kehidupan orang Kristen. Orang-orang yang benar di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak dunia, bukan kehendak orang tua, bukan kehendak kita, tapi melakukan kehendak Tuhan. Itu yang benar. Yang benar begitu. Walaupun kata orang baik di luar sana, belum tentu itu baik menurut pandangan Tuhan. Opa contohkan, orang Dayak itu punya banyak kultur dan budaya.
yang dianggap itu baik orangnya. Orang Dayak itu punya banyak kultur dan budaya yang dianggap itu baik, tapi belum tentu itu baik di hadapan Tuhan. Nah, maksudnya contoh, orang Dayak itu punya adat dan kebiasaan untuk supaya kalau mau apa-apa percaya kepada pohon, percaya kepada apa, ditabur beras kuning, beras merah lah, apalah, beras hijau lah, ditabur, manggilin, supaya dijaga begini begitu. Nah, kalau kamu hidup di dalam kultur dan budaya di sana, orang ini baik kok, melakukan adat, tapi itu belum tentu baik di hadapan Tuhan, dan pasti itu tidak baik karena itu adalah bagian dari penyembahan berhala. Jadi kita harus melihat sesuatu itu dari Tuhan, bukan dari kultur dan budaya dunia, bukan dari kehendak kita, bukan dari kehendak orang tua kita, apalagi kehendak mantan kita. Yang baik menurut Tuhan itu gimana? Kalau kita memang harus miskin, kata Tuhan, ya sudah miskin. Ini kehendak Tuhan kok. Aku kan hamba Tuhan. Tapi standar dunia, yang baik itu harus kaya, harus berkelimpahan. Itu baik standar dunia. Tapi menurut Tuhan, kamu bisa bayangkan kalau tidak ada orang miskin sekarang. Tidak ada yang mau kerja, duit semuanya ratusan miliar. Kamu bisa bayangkan. Belajar, tidak mau, ngapain saya jadi guru? Ngapain saya jadi dosen? Duit saya banyak kok. Iya kan? Kacau enggak dunia ini kalau begitu semua? Siapa yang mau ngajarin kita? Orang semua punya duit ratusan miliar kok. Tuhan mengatur semua. Jadi miskin atau kaya itu tergantung siapa? Tuhan. Bukan berarti orang miskin itu nggak baik, enggak. Kalau itu yang dikehendaki Tuhan, berarti ada maksud Tuhan yang besar. Sakit, sehat. Kamu bisa bayangkan kalau di dunia ini tidak ada orang sakit. Apa kerjaan dokter? Agil. Coba kamu bayangkan kalau tidak ada yang sakit di dunia ini. Nggak ada. Nggak ada. Kamu harus punya pemahaman sekarang bahwa Tuhan itu kreator yang mengatur semua. Kamu pikir kita di sini itu bukan dalam pengaturan Tuhan? Tuhan dalam pengaturan. Kamu pikir ini direkam bukan dalam pengaturan Tuhan? Ini dalam pengaturan Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selagi itu diizinkan terjadi oleh Tuhan, berarti ada maksud Tuhan mengizinkan semuanya. Kalau tidak mungkin. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang jadi kalau tidak sekehendak oleh. Berarti berbuat dosa itu kehendak Tuhan. Gitu ya ngomongnya. Enggak lah. Kamu tuh diberi kehendak bebas. Tetapi di dalam semuanya itu ada maksud Tuhan. Tuhan tahu kok ketika dia memberi hak bebas kepada Gio, kemungkinan besar terjadinya itu apa?